Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk kelanjutan bacaan sekolah sahabat kita 6 September dengan judul Ritual dan Korban. Penjelasannya, sistem ritual dan korban perjanjian lama seperti yang ditemukan dalam kitab Imamat memberikan lebih banyak contoh dari apa yang kita lihat kemarin. Simbol-simbol perjanjian lama menunjuk pada kebenaran perjanjian baru. Meskipun pembaca modern dari Alkitab sering melewati ritual-ritual ini memang berisi banyak kebenaran-kebenaran rohani yang penting yang dapat sangat bermanfaat bagi mereka yang mempelajarinya. Bacalah instruksi untuk korban penghapus dosa bagi orang Israel biasa di dalam Imamat 4 ayat 32 sampai 35. Apa yang dapat kita pelajari dari ritual ini? Meskipun kita tidak memiliki tempat kudus atau bait suci dengan altar di mana kita dapat mempersembahkan korban untuk dosa-dosa kita, hubungkan ritual ini dengan Yohanes 1 ayat 29 dan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Di kitab Imamat dijelaskan, pada zaman dahulu mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Musa untuk korban penghapus dosa, yaitu ketika mereka memiliki dosa dan mereka harus mengakuinya di hadapan Tuhan dengan membawa domba betina yang tidak bercela. Maka mereka akan menaruh tangan di atas kepala domba yang tidak berdosa itu, dan mereka sendiri dengan tangannya akan menyembelih domba tersebut, dan darah akan mengalir. Gantinya nyawa mereka, nyawa anak domba ini menjadi korban penghapus dosa bagi mereka. Itu adalah ritual zaman dahulu dan itu telah digenapi di zaman perjanjian baru yang dijelaskan dalam kitab Yohanes dan 1 Petrus tadi, yang berisi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saat ini ritual tersebut tidak lagi kita lakukan karena sudah digenapi dengan kematian anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Ritual adalah komunikator yang sangat baik dari nilai-nilai dan informasi penting, dan itu perlu dipahami dalam konteksnya. Itu biasanya membutuhkan waktu tertentu, lokasi tertentu, dan urutan tindakan yang telah ditentukan untuk menjadi efektif. Memang ketika kita membaca perintah-perintah Alkitab dalam perjanjian lama tentang korban, itu menjadi jelas bahwa Allah memberikan perincian yang sangat spesifik tentang apa yang bisa dikorbankan dan kapan, di mana, dan ritual serta prosedur apa yang harus diikuti. Inti dari banyak ritual tentu saja adalah darah, menumpahkan dan memercikan darah. Ini tidak menarik juga tidak seharusnya, karena itu berhadapan dengan hal yang paling buruk di alam semesta, dan itu adalah dosa. Apa peranan yang tepat yang dimainkan oleh darah, dan mengapa itu harus diletakkan di tanduk altar? Sementara sebagian besar ritual yang terkait dengan tempat kudus tersebut muncul dalam bentuk memberi petunjuk. Misalkan ritual-ritual tersebut memberi instruksi tentang cara melakukannya. Ritual-ritual ini tidak selalu menyertakan semua penjelasan. Mungkin karena orang-orang sudah mengerti apa arti semuanya itu. Bagaimanapun orang-orang di Israel memahami pentingnya darah. Imamat 17 ayat 11. Contoh yang diambil dari Imamat 4 ayat 32 sampai 35 bagaimanapun berisi penjelasan penting. Dalam Imamat 4 ayat 35, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Karena itu, darah adalah kunci dari keseluruhan proses pendamaian, sarana yang dengannya kita yang berdosa dapat dibenarkan dengan Allah yang kudus. Jadi, apa yang kita lihat dengan korban-korban ini adalah suatu tipe model dari kematian dan pelayanan Kristus bagi kita. Pikirkan tentang betapa buruknya dosa sehingga itu menuntut korban, pengorbanan diri dari salah satu anggota kealahan, Yesus, untuk mengadakan pendamaian bagi dosa. Apa yang hal ini seharusnya ajarkan kepada kita tentang mengapa kita harus bersandar hanya pada kasih karunia dan bukan perbuatan? Lagi pula,
apa yang bisa kita tambahkan kepada apa yang telah dilakukan Kristus untuk kita? Tentunya dosa itu begitu buruk karena menuntut korban. Kita harus mengerti zaman dahulu ketika orang berdosa, mereka akan membawa korban, yaitu domba yang tidak bercela. Ketika mereka membawa dari tempat mereka mengambilnya, mereka berjalan menuju tempat kudus. Dalam perjalanan, orang-orang akan melihat ketika seseorang membawa korban, itu artinya mereka sedang berdosa dan akan mengakuinya melalui domba tersebut di mana darah akan tercurah. Mungkin kita saat ini tidak harus menggunakan domba lagi karena Tuhan Yesus telah mati untuk kita, sehingga orang tidak akan melihat dengan jelas apakah kita berdosa atau tidak. Namun, Tuhan yang Maha Melihat mengetahui hingga dosa terkecil sekalipun, baik itu hanya dalam pikiran kita. Kita harus menyadari bahwa dosa adalah hal memalukan untuk dilakukan dan akibatnya begitu buruk, yaitu maut, kematian. Demikianlah pelajaran kita saat ini mengenai ritual dan korban. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan bersyukur di mana atas kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami manusia, Engkau rela berkorban untuk kehidupan kami. Kami pun saat ini tidak harus lagi membawa korban untuk disembelih atas dosa kami. Tetapi kami harus memiliki perubahan yang baik dalam kehidupan kami agar tidak dapat menyakiti hati Tuhan yang telah berkorban begitu besar. Saat ini Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.